Bayangkan kamu terbangun pagi ini, buka berita, dan melihat headline, serangan rudal di UEA, kapal perang AS di Teluk Persia, Iran ancam blokade total. Kamu pikir ini film Netflix terbaru? Bukan. Ini terjadi baru-baru ini. Dan inilah yang bikin situasi ini berbeda dari konflik biasa. Ada lebih dari 20.000 pelaut, manusia sungguhan, bukan karakter fiksi yang sudah terjebak di tengah lautan selama lebih dari 60 hari. Mereka kehabisan makanan, mereka tidak bisa pulang, dan tidak satu pun dari mereka yang ada hubungannya dengan perang ini. Tapi ada satu fakta yang hampir tidak ada media yang bahas. Di tengah semua kekacauan itu, di tengah rudal, drone, dan ancaman, 2 kapal dagang berhasil melintasi Selat Hormuz kemarin tanpa satu insiden pun. Bagaimana bisa? Itulah yang akan kita bedah hari ini. Bukan versi propaganda Iran, bukan versi spin Amerika, tapi fakta, kronologi, dan analisis strategis apa yang benar-benar terjadi di salah satu jalur laut tersibuk di planet ini. Sebelum kita masuk ke kejadian kemarin, kamu harus paham satu hal dulu. Selat Hormuz itu lebarnya hanya sekitar 50 km di titik tersempit. Tapi melalui celah kecil itu, 20% dari seluruh perdagangan minyak dunia mengalir setiap hari. Jepang, Korea, India, Cina, hampir seluruh Asia Timur dan Selatan bergantung pada jalur ini. Biasanya 100 hingga 140 kapal melewati selat ini setiap hari. Rutinitas yang nyaris tidak pernah berhenti selama puluhan tahun. Tapi sejak akhir Februari 2026, setelah eskalasi militer antara AS, Israel, dan Iran, situasinya berubah drastis. Data dari KPLR dan S&P Global Commodities at Sea menunjukkan lalu lintas harian anjlok menjadi kurang dari 15 kapal per hari pada akhir April. Lebih dari 1.500 kapal dagang terjebak di dalam Teluk Persia. Para awak kapal dari berbagai negara, India, Filipina, Indonesia, Ukraina, menunggu tanpa kepastian. Setidaknya 22 kapal dilaporkan diserang atau rusak sejak awal konflik. Ini bukan sekadar angka. Ini krisis kemanusiaan yang terjadi di tengah laut, jauh dari kamera. Lalu datanglah tanggal 3 Mei 2026. UK Maritime Trade Operations, lembaga yang memantau keamanan maritim global, melaporkan sebuah kapal kargo diserang di perairan sekitar 11 mil laut barat Sirik, Iran. Awak kapal dilaporkan selamat. Versi Iran berbeda. Media pemerintah mereka menyebut kapal itu hanya dihentikan untuk pemeriksaan dokumen oleh Garda Revolusi Islam. Bukan diserang, hanya diperiksa. 2 versi, 1 insiden, dan disinilah perang informasi dimulai. Tapi apapun yang terjadi di Sirik pada 3 Mei, reaksinya tidak menunggu lama. Malam itu, Presiden Donald Trump mengumumkan sesuatu yang dia beri nama, Project Freedom. Dan pernyataannya, untuk standar Trump, cukup mengejutkan dalam hal nadanya. Saya kutip beberapa bagian penting. Sekitar 2.000 kapal, kira-kira 20.000 pelaut sebenarnya terjebak di Teluk Persia. Mereka masuk sebelum perang dimulai, dan sejak Iran mulai menyerang kapal-kapal sipil, mereka sudah terjebak selama lebih dari 60 hari. Dia menyebutnya sebagai gestur kemanusiaan, bukan operasi militer, bukan provokasi. Amerika Serikat, katanya, hanya membantu mengeluarkan kapal-kapal netral yang tidak ada hubungannya dengan konflik ini. Tapi dia menambahkan satu kalimat terakhir yang dingin. Jika proses kemanusiaan ini diganggu dengan cara apapun, sayangnya gangguan tersebut harus ditindak dengan keras. Gestur kemanusiaan dengan ancaman di ujung kalimatnya. US Central Command kemudian mengklarifikasi. Project Freedom bukan konvoi militer penuh. Dukungan AS berupa koordinasi informasi, jalur aman, deteksi ranjau, kehadiran destroyer di sekitar kawasan sebagai efek gentar. Bukan pengawalan kapal perang satu persatu. Dan inilah bagian yang paling menarik. Pagi hari, 4 Mei 2026. Project Freedom resmi dimulai. 2 kapal dagang berbendera Amerika Serikat melintasi Selat Hormuz. Maersk, salah satu perusahaan pelayaran terbesar dunia, mengonfirmasi salah satu kapalnya berhasil transit di bawah koordinasi informasi militer AS. Awak kapal selamat, tanpa insiden besar. Ini penting, karena ini membuktikan satu hal yang kontraintuitif. Bahkan di tengah konflik aktif, jalur ini masih bisa dibuka melalui koordinasi teknis yang tepat.
bukan konfrontasi, bukan perang, koordinasi. Tapi sementara dua kapal itu berlayar keluar, Iran tidak diam. Media pemerintah Iran melaporkan serangan rudal terhadap kapal perang AS. US Navy segera membantah, tidak ada kapal mereka yang terkena. Mereka juga mencatat bahwa AS tidak lagi mengoperasikan fregat sejak 2015. Jadi klaim itu secara teknis tidak masuk akal. Perang informasi berjalan paralel dengan situasi di lapangan. Dan kemudian malam hari 4 Mei, situasinya meningkat ke level baru. Uni Emirat Arab diserang. Kementerian Pertahanan UEA melaporkan serangan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone. Sistem pertahanan udara mereka berhasil mengintersepsi 12 rudal balistik, 3 rudal jelajah, dan 4 drone. Tapi 1 drone lolos dan menghantam Fujairah Petroleum Industries Zone. Api menyala, asap membumbung. 3 warga negara India terluka sedang. Fujairah bukan sembarang tempat. Ini adalah terminal ekspor minyak kritis yang terhubung ke pipeline Habshan Fujairah. Jalur alternatif yang memungkinkan ekspor minyak UEA tanpa harus melewati Selat Hormuz sama sekali. Iran membantah terlibat langsung. Mereka menyebut tuduhan UEA tidak berdasar. Sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang terjadi secara strategis? Pertama, soal Iran. Angkatan Laut Iran yang tersisa tidak lagi mengandalkan armada konvensional besar. Mereka bermain dengan apa yang para analis sebut Mosquito Navy. Armada kapal kecil berkecepatan tinggi yang sulit dilacak dan diintersepsi. Ditambah kemampuan drone dan rudal jelajah yang terbukti masih signifikan. Ini perang asimetris, bukan perang laut abad ke-20. Kedua, soal UEA. Mereka berada di posisi yang sangat rumit. UEA baru saja keluar dari OPEC dan berencana meningkatkan produksi minyak. Kebijakan yang secara langsung merugikan kepentingan Iran. Di sisi lain, UEA menolak memberikan akses pangkalan militer bagi AS untuk serangan langsung ke Iran. Mereka ingin tetap netral, tapi menjadi target karena kebijakan ekonominya. Ketiga, soal AS. Project Freedom dirancang dengan sangat hati-hati, cukup agresif untuk menunjukkan komitmen, tapi cukup terbatas untuk menghindari eskalasi penuh. Kehadiran destroyer adalah signal, bukan tindakan. Dan keempat, soal propaganda. Di kedua pihak, Iran pernah mempublikasikan gambar yang diduga palsu atau dihasilkan AI untuk mengklaim keberhasilan militer. Media Barat menekankan keberhasilan intersepsi tanpa menyebut korban sipil di Iran. Tidak ada pihak yang sepenuhnya transparan dalam konflik ini. Mari kita tarik ke gambaran yang lebih besar. Lebih dari 1 miliar orang di Asia bergantung, langsung maupun tidak langsung, pada pasokan energi dan pangan yang melewati kawasan ini. Harga minyak global sudah volatile. Rantai pasok pupuk terganggu, yang artinya harga pangan naik di negara-negara berkembang yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik ini. Negara-negara seperti Indonesia, India, Bangladesh, Vietnam, mereka bukan pihak dalam perang ini, tapi mereka menanggung biayanya. Lalu apa yang akan terjadi dalam 10-14 hari ke depan? Analisis netral menunjukkan dua kemungkinan berjalan bersamaan. Deeskalasi melalui saluran tidak resmi. Trump sendiri menyebut bahwa diskusi dengan Iran sedang berlangsung dan sangat positif. Dan respons militer terbatas jika serangan terhadap infrastruktur sipil berlanjut. Jika Project Freedom berhasil memindahkan 20 hingga 30% kapal yang terjebak tanpa eskalasi besar, tekanan ekonomi terhadap Iran bisa mendorong negosiasi lebih cepat, tapi risiko tetap nyata. Satu insiden besar di selat sesempit itu bisa memicu rantai reaksi yang melibatkan aktor regional lain dalam hitungan jam. Prediksi paling konservatif, peluang 60% terjadinya jeda sementara dalam 72 jam ke depan, karena tidak ada pihak yang benar-benar siap untuk perang total. Tapi ketegangan akan tetap tinggi sampai ada kesepakatan komprehensif.